Bagaimana supaya hati tetap istiqomah di jalan Allah dan supaya tetap sabar dalam menghadapi masalah, Ustaz? Nah, kamu laksanakan aja perintah Allah itu dalam surat Al-Kahfi yang sering saya bacakan itu. Ayat 28 itu. Supaya istiqomah di jalan Allah, sabar, kamu kumpul dengan orang-orang baik-baik. Orang baik itu aktivitasnya hanya mengharap ridha Allah. Pagi, siang, sore, malam, aktivitasnya itu hanya mengharap ridha Allah. Perkara ingin diridhoi Allah, akibatnya dibenci manusia, tidak peduli. Sebaliknya ingin ridha Allah, ya, dicintai manusia, Allah meridhoi, yaitu ya dia kendaki. Ya, sebaliknya dicintai manusia, tapi tidak diridhoi Allah, ya, tidak ada gunanya. Apa kecintaan manusia? Oh nanti kalau mati tidak bisa menolong. Ya, maka itu sudah diajarkan oleh Allah kita hidup ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Wa mahyaya itu aktivitas hidup itu hanya mengharap ridha Allah. Kalau kita harapkan ridhanya Allah, manusia boleh mencintai, manusia boleh membenci. Nah silahkan, tapi saya ingin tidak dibenci oleh Allah. Ayo dibaca. Surat Al-Kahfi nomor surat 18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'tu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Ya, sabar, kumpul dengan orang-orang yang aktivitas hidupnya hanya mencari ridhonya Allah. Tidak mencari pujian manusia, tidak takut dibenci manusia. Itu sabar. Jangan sampai berkumpul dengan orang-orang baik yang aktivitasnya hanya mengharap ridha Allah, kamu tidak sabar, hanya tertarik dengan keindahan dunia. Ya, seperti Bani Israel itu, hidup di suatu padang teh, hidup beserta nabinya, Nabi Musa pada saat itu, bersama orang-orang yang beriman, hidup di situ sudah disiapkan makanan manna dan salwa, ya, karena hidup bersama Nabi kan setiap ada salah langkah mesti ditunjukkan kebenarannya. Kalau dia akan berbuat keliru, dinasehati. Nah, akhirnya hidup ditata dengan baik, dekat Nabi, kalau salah diingatkan, keliru dibetulkan, itu enggak sabar ya. Ingin pindah dari lingkungan itu. Alasannya bukan karena tidak, kan ngomong, wah aku hidup bersama Nabi, bersama orang-orang baik, saya enggak tahan, enggak begitu. Yang dijadikan alasan tidak sabar dengan satu macam makanan. Maka minta, ya Musa, mohonlah kepada Tuhanmu, ya, untuk aku, supaya diberi sayur mayur, mentimun, bawang merah, bawang putih, kacang adas, dan sebagainya itu. Jadi kumpul dengan Nabi, dengan orang-orang baik itu tidak kerasan. Alasannya mencari makan. Tapi Nabi punya sifat fatonah kan. Oh sebetulnya orang ini bukan itu yang dicari. Jadi kumpul orang baik-baik itu nek celelean ditegur, bohong dinasehati, ya. Ikhlas dalam beragama dinasehati, ora kerasan, kepengen hidup tuh bebas. Itu diungkap dalam Al-Qur'an. Dibaca ya surat Al-Baqarah itu. 60 atau berapa itu. Surat Al-Baqarah ayat 61. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha
Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa dhuribat 'alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Nah ini Nabi Musa, nabinya itu. Umatnya Bani Israil itu ngomong kepada nabinya aja, bukan mohonlah kepada Allah, enggak, hai Musa. Kalau Nabi Musa itu, mohonkan kepada Tuhanmu, saya tidak sabar hidup di sini hanya satu makanan saja. Makanannya mana dan salwa, enggak sabar saya. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu apa yang diminta. Ayo. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi. Nah, kita mohonkan pada Tuhanmu untuk kami. Agar Tuhanmu mengeluarkan untuk kami yang ditumbuhkan di bumi ini apa? Ya? Yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Ya. Padahal dia tahu di daerah itu tidak mungkin itu tumbuh. Sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah, itu nggak mungkin tumbuh di tempat itu. Apa mintanya aneh-aneh. Apa dia kelaparan? Tidak, diberi makanan manna dan salwa itu sudah cukup bergizi. Dan cukup bergizi. Dan tidak akan kehausan. Karena dua jenis makanan itu satu seperti burung puyuh ya, itu dimakan kalau lapar ya bisa disembelih, dimasak. Yang mana tadi? Seperti embun untuk minum, kalau haus untuk minum, jadi ibaratnya untuk kebutuhan makan minum tercukupi dengan manna dan salwa itu. Alasannya kurang timun, sayur mayur, ya, kacang adas. Dia tidak berpikir karena tertarik dengan kebiarnya dunia tadi. Di sini ada apa-apa sih, tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh, sudah ingin hidup bebas gitu. Tapi yang gue alasan, minta sayur, bawang merah, bawang putih. Nah, langsung perintahkan oleh Allah, Musa kepada umatnya tadi, ihbitu misrong. Coba terus ingatkan. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Nah, tastabdiluna alladzi wa adna billadzi wa khair. Apakah kamu akan mengambil yang lebih rendah? Sekedar mendapat timun, sayur, dan sebagainya tadi, atau mendapat dunia, kamu meninggalkan lingkungan yang baik, beserta Nabi, beserta orang-orang mukmin, aktivitasnya selalu dituntun oleh Allah, kamu lega, tega meninggalkan lingkungan yang baik ini, sekedar untuk mendapat sayur, timun, bawang merah, dan bawang putih, dan sebagainya itu. Terus? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Nah, itu. Maka Allah perintahkan, ihbitu misrong fa innalakum ma sa'altum. Pergilah kamu ke suatu kota. Kamu akan mendapati hakikat yang kamu minta. Sebetulnya hakikat yang kamu minta itu bukan sayur mayur, bukan bawang merah, bukan mentimun. Tapi hakikat yang kamu minta, kamu kepingin pisah dari lingkungan yang baik tadi. Lingkungan diatur menurut aturan Allah, dari ridha Allah, tidak kerasan, kepingin hidup bebas itu. Maka kamu nanti pasti akan mendapat yang kamu minta. Ya. Fa innalakum ma sa'altum.
Apa yang didapat? Wa dzuribat alaihimud dzillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Maka mendapat kehinaan, kanistaan hidup dan mendapat kemurkaan dari Allah. Karena hidup bersama orang-orang baik kamu gak sabar, berarti kepengen hidup dengan orang-orang jahat. Dengan orang-orang yang hidupnya itu hanya materi saja yang dicari. Bukan mencari kehidupan bahagia di akhirat, sedang Allah mengatakan, ya carilah kebahagiaan hidup itu di akhirat. Wattaqi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu hanya sekedar dunia saja. Nanti bahagia hidup di akhirat. Kamu untuk mendapatkan hidup kebahagiaan hidup di akhirat bersama-sama lingkungan orang yang baik-baik, aktivitas hidupnya hanya mengharap ridha Allah, tidak sabar. Ya, kamu kepengen dunia aja, pergi kamu. Nanti yang didapat bukan kebahagiaan tetapi kehinaan, kenistaan. Itu masalah supaya kita bisa sabar, bisa istiqomah di jalan Allah, pilih lingkungan. Maka di MTA ini tidak ada pengajian ini. Ada pengajian, istilahnya pengajian gelombang, pengajian khusus yang di absen, di daftar. Di sana dibentuk kelompok, ya kelompok-kelompok. Supaya masing-masing anggota itu tahu, anggota kelompoknya berapa, rumahnya mana, aktivitasnya mana. Untuk mewujudkan karena sesama muslim itu kal jasadil wahid seperti satu tubuh. Kalau anggota tubuhnya sakit seluruh badannya ikut merasakan. Nah, maka itu harus saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Nah, maka instruksikan kalau warga nanti sampai ada yang kelaparan, yang lain masih ada yang kenyang kok, yang lain lapar dibiarkan semuanya dosa. Nanggung dosa. Nah, maka dibentuk kelompok itu jangan sampai ada warga NTA yang kelaparan. Yang lain harus memikirkannya. Maka ada kelompok di situ. Kelompok nggak bisa diatasi, naik ke cabangnya. Cabang nggak bisa, perwakilannya. Perwakilan nggak bisa ngatasi yang kelaparan tadi, sampai pusat. Orang lain saja kita ada bencana, besana di sini, ada gempa, ada banjir. Kita kirim. Mereka tidak bisa makan karena tergenang banjir, kita kirim bungkusan, padahal itu bukan warga, masyarakat umum, apalagi terhadap warga. Itu tujuannya begitu.